Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum itu sebetulnya diciptakan bukan untuk menyiksa manusia, bukan untuk menghina manusia, bukan untuk menyakiti manusia, tapi justru untuk mengatur manusia kembali dan sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan kepadanya. Seorang anak misalnya nggak mau sholat, kata Nabi umur 7 tahun ajari sholat. Muru auladakum bis sholat, perintahkan sholat umur 7 tahun. Bukan berarti umur 7 tahun baru dimulai. Dari kecil kita sujud, dia ikut-ikutan sujud, jangan dilarang. Kamu ikut-ikutan sujud, sujudmu salah. Nggak perlu, biarin aja dia ikut-ikut sujud, ikut-ikutan ruku, masih anak-anak. Tapi ketika 7 tahun sudah diajari sholat, diperintah sholat. Kalau umur 10 tahun nggak mau sholat, pukul kakinya. Kenapa harus dihukum? Supaya dia menjadi manusia yang sesuai dengan maunya Allah. Mukulnya bukan dengan rasa dendam. Sini, kamu nggak sholat, ya. Cetet, rasain, enak. Dia dendam. Awas kalau gua besar ntar. Harusnya mukulnya dengan rasa cinta. Sini nak, anak nggak sholat nak, nggak, ya Allah nak. Allah mewajibkan sholat nak. Aduh bapak jadi sedih nak, sini nak. Apa itu pak? Rotan. Untuk apa? Ya untuk mukul kamu. Sakit dong pak, ya sakit. Bapak pun tahu sakit. Tapi yang nyuruh mukul ini Rasulullah. Sini nak. Dia nangis, kita nangis juga. Cepret, aduh, kita nangis juga. Sakit ya nak, iya makanya nak kita harus sholat nak. Di akhirat nak lebih sakit lagi kalau Allah yang mukul. Dia kembali kepada fitrahnya. Oh iya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap manusia dilahirkan dalam fitrah, aturan Allah. Mau di kita waktu di akhirat taat sama Allah. Ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum? Waktu kita masih bentuk roh. Hei, roh-roh semua, kau saksikankah bahwa aku Tuhan yang maha mengatur kamu? Kata Allah. Qalu bala syahidna. Semua jawab, ya Allah benar. Kami diatur oleh Allah, Allah yang maha mengatur kami. Udah lahir lari dari fitrah, perlu hukum, kembalikan. Begitu juga kehidupan sehari-hari, kalau tidak ada hukum, semau gue, waduh, bisa-bisa kita nanti laki-laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki-laki. Allah jadikan dia laki-laki, dia mau jadi perempuan. Allah jadikan dia perempuan, kepingin jadi laki-laki. Ada hukum, jangan. Kalau laki-laki, laki-laki aja, jangan jadi perempuan. Kalau perempuan, perempuan aja, jangan jadi laki-laki. Oh saya dua-dua mau, ACDC. Laki-laki boleh, ya kan? Perempuan juga boleh. Nggak bisa, ada hukum. Hukum, negara mengatur, Allah mengatur. Nggak boleh semau gue. Nah begitu juga lah ketika kita harus mengalami hukum pidana. Kita melanggar hak orang, kita melakukan kezaliman kepada manusia, dia kita bacok misalnya karena kita emosi, ya kita ditangkap oleh penegak hukum. Ada saksi, ada bukti. Karena menegakkan hukum harus ada saksi dan ada bukti. Al hukmu qoblal bayan zulmun. Menghukum orang hanya dengan prasangka tanpa bukti dan saksi itu satu kezaliman. Tangkap, kamu terbukti dia misalnya membacok orang karena emosi, dimasukkanlah dia di tahanan, dididik di tahanan itu. Makanya dibilang lembaga permasyarakatan untuk kembali jadi masyarakat. Ini orang catatannya apa? Kalau marah nggak kontrol, diajari jangan marah. Ini gini zikir, ini baca Quran. Kalau marah astagfirullah.
gemeter. Tapi setelah setahun hilang marah. Astagfirullah. Kamu kalau saya setahun yang lalu kamu sudah saya gulung kayak roti gulung bangka kamu. Tapi alhamdulillah saya sudah dididik di sini setahun. Berubah. Ketika pulang hilang marahnya. Anda berubah ya? Iya. Di mana sekolahnya? Di LP. Lembaga Pemasyarakatan. Itu jadi pesantren besar. Karena mengubah manusia kembali kepada fitrahnya. Kalau dia disakiti, dihina, dinista, dia keluar tambah jahat. Ada istilah manusia terlanjur basah, biarlah mandi sekali. Saya berharap dan kita semua berharap bahwa lembaga pemasyarakatan, hukum yang ada di Indonesia, kita berharap bukan untuk membalas dendam, bukan untuk menyakiti orang yang bersalah, karena hukum ditegakkan bukan untuk membasmi orang jahat, tapi hukum ditegakkan dalam Islam adalah untuk melindungi orang baik dan supaya orang jahat kembali kepada fitrahnya.